untuk hadir dalam sidang kali ini. Kemudian saya ucapkan pula kepada Ibu Pipit selaku moderator dan dosen penguji yang telah hadir pada sidang pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hairul Rizal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hairul Rizal dari FSA 17. Saya melakukan tugas akhir secara offline di PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Majalengka dengan mengambil judul Gambaran Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama, terdapat latar belakang dari penyusunan laporan kali ini. Menurut data yang dihimpun BPJS Ketenagakerjaan, kasus kecelakaan di Indonesia masih cenderung tinggi. Bisa dilihat dari tahun 2017 sampai 2020, angka kecelakaan masih sangat tinggi. Hal ini menjadi parameter bahwa para pekerja belum sepenuhnya sadar akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan pekerjaan. Maka dari itu, promosi K3 berfungsi untuk meningkatkan kesadaran para pekerja sehingga harapannya yaitu kecelakaan kerja dapat berkurang atau bahkan dihilangkan. Di sini bisa dilihat dari alur proses dari awal, yaitu kecelakaan yang masih sangat tinggi dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pekerja terkait pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu untuk mencegah hal tersebut berkelanjutan, digunakanlah promosi K3 untuk meningkatkan budaya K3 di tempat kerja tersebut. Dengan harapan yaitu angka kecelakaan dapat turun atau bahkan dapat dihilangkan. Yang selanjutnya terdapat tujuan. Yang tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran promosi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Wika Ikon Majalengka. Untuk tujuan khususnya itu ada 3, yaitu untuk mengetahui dan memahami prosedur, mengetahui dan memahami program, dan yang terakhir adalah mengetahui dan memahami implementasi. Selanjutnya yaitu pengertian promosi keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Daur, promosi budaya K3 di tempat kerja adalah untuk program kegiatan yang direncanakan dan ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja beserta anggota keluarga yang ditanggungnya, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Secara harfiah, promosi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya dalam memberikan informasi berupa konsep, gagasan, dan ide terhadap para pekerja dengan tujuan untuk menanggulangi dan mengurangi terjadinya angka kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah tujuan promosi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan baru terhadap para pekerja. Lalu yang kedua adalah membantu pekerja dalam mengetahui risiko yang ada di tempat kerja. Yang ketiga yaitu mempengaruhi pekerja agar selalu bekerja menggunakan APD. Yang keempat, memberikan pengaruh terhadap pekerja agar selalu menerapkan gaya atau pola hidup sehat. Yang kelima, mengajarkan pekerja dalam penanganan bahaya yang akan terjadi di tempat kerja. Lalu yang keenam, melatih pekerja dalam melakukan penanganan ketika terjadi kecelakaan di tempat kerja. Selanjutnya, ada jenis promosi keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut International Labour Office, jenis promosi keselamatan dan kesehatan kerja dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah poster atau spanduk. Poster merupakan suatu media cetak, gambar, dan tulisan yang berisi pesan untuk menyampaikan informasi, baik itu peringatan, ajakan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah safety sign. Safety sign atau rambu-rambu merupakan teks yang berisi mengenai peringatan, informasi, ajakan, dan lain sebagainya yang berbentuk simbol atau tulisan yang ringkas. Lalu, film dan slide. Jika poster hanya berisikan informasi yang singkat, maka film dan slide adalah solusi. Dikarenakan film dan slide dapat berisi mengenai bahaya yang akan diterima, gambaran lingkungannya, serta gambaran kondisi sekitar. Lalu selanjutnya adalah publikasi keselamatan. Publikasi keselamatan dapat berupa papan informasi, prosedur, dan buku mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu selanjutnya yaitu kampanye keselamatan, yaitu kampanye yang dilakukan secara berkala setiap tahun.
Di Indonesia sendiri terdapat bulan K3 yang diperingati setiap pada tanggal 12 Januari sampai 12 Februari. Selanjutnya adalah komunikasi verbal. Contohnya yaitu safety induction, feedback meeting, safety morning talk, safety patrol, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan kerja, yaitu program yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para pekerjanya. Pelatihan ini biasanya dilakukan sebelum melakukan pekerjaan dan akan diulang setiap jangka waktu tertentu. Pelatihan tersebut contohnya yaitu pelatihan pemadaman kebakaran, pelatihan first aid, pelatihan simulasi tanggap darurat, dan pelatihan lainnya. Selanjutnya ada metodologi penyusunan laporan kali ini. Yang pertama adalah metodologi wawancara. Dengan cara melakukan konsultasi langsung kepada dosen pembimbing lapangan, pekerja, dan petugas lain yang berwenang. Lalu yang kedua adalah metode observasi, yaitu pemantauan secara langsung implementasinya di lapangan dan menggunakan data sekunder yang telah ada di bagian divisi ketiga. Lalu yang ketiga adalah literatur, yaitu membaca prosedur yang ada, buku, serta jurnal yang bertebaran di internet. Lalu waktu dan tempat pelaksanaan tugas akhir kali ini yaitu di PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi yang beralamat di Majasuka, Palasah, Majalengka. Pelaksanaannya pada tanggal 8 Juni sampai 9 Juli 2021. Selanjutnya terdapat profil perusahaan. PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi, di mana fabrikasi itu merupakan suatu rangkaian pekerjaan dari pengubahan material berupa plat baja sampai kepada produk yang memiliki nilai tambah. Fabrikasi yang dilakukan pada perusahaan PT Wika Icon termasuk ke dalam jenis workshop fabrication, di mana pekerjaan fabrikasi ini dilakukan di dalam suatu ruangan, bangunan, atau gedung yang di dalamnya sudah dipersiapkan segala macam alat dan mesin untuk melakukan proses produksi. Prosesnya tersebut diantaranya lain yaitu cutting, fit up, welding, tooling, dan bending. Selanjutnya terdapat hasil. Menurut data yang didapat dengan melakukan observasi, wawancara, dan meninjau data yang telah ada, program promosi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Wika Icon Majalengka merujuk kepada prosedur Safety, Health, and Environment Plan atau SHE Plan dengan nomor dokumen I10.2, di mana prosedur ini adalah prosedur perencanaan dari segala program yang akan dilaksanakan. Di dalam prosedur ini juga terdapat SHE Plan, di mana berisi mengenai parameter penilaian dari program yang ada dan komponen yang harus dipenuhi dari setiap program tersebut. Dari prosedur SHE Plan ini akan menciptakan prosedur lainnya. Terdapat 3 prosedur yang membahas mengenai promosi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Wika Icon. Yang pertama adalah prosedur penyebarluasan informasi K3L dengan nomor dokumen Ki10.3 dan prosedur komunikasi, konsultasi, dan partisipasi K3L dan pengamanan dengan nomor dokumen Ki10.16. Dan yang terakhir adalah prosedur safety induction dengan nomor dokumen Ki10.15. Selanjutnya terdapat program promosi K3 di PT Wika Icon. Yang pertama adalah spanduk K3. Pada lingkungan kerja di PT Wika Icon telah terpasang spanduk di area pabrik dan area lingkungan kantor untuk memberikan kesadaran kepada para pekerja akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Selain itu, untuk perawatan spanduk agar tetap bersih dan terawat, diberikan jadwal untuk pembersihan spanduk tersebut dan akan dilakukan oleh divisi 5R. Selanjutnya, terdapat rambu-rambu K3. Pada beberapa titik di tempat kerja sudah terpasang rambu-rambu terkait peringatan, ajakan, bahaya, dan lain sebagainya. Terdapat rambu-rambu APAR, rambu-rambu jalur evakuasi, dan rambu-rambu APD serta bahaya sesuai dengan jenis pekerjaannya. Selanjutnya yaitu papan informasi. Papan informasi merupakan contoh publikasi
keselamatan yang telah terpasang di PT Wika Ikon yang berisi mengenai prosedur kerja, instruksi kerja, hierarki, dan poster-poster yang memuat mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta mengenai COVID-19. Selanjutnya yaitu kampanye keselamatan. Program kampanye keselamatan seperti bulan K3 sudah diterapkan di PT Wika Ikon pada tanggal 12 Januari sampai 12 Februari 2021. Hal ini menjadi kegiatan wajib yang harus dilakukan dikarenakan telah diatur di dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Contoh dari komunikasi verbal yang pertama adalah safety meeting. Pelaksanaan safety meeting dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dan dilakukan oleh internal SAE PT Wika Ikon itu sendiri. Membahas mengenai program serta evaluasi program yang sudah berjalan. Selanjutnya adalah safety morning dan night talk, yaitu kegiatan yang dilakukan di depan jalur 1 dan akan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk safety morning talk pada jam 7 pagi. Untuk safety night talk-nya yaitu laksanaannya setiap hari, setiap jam 7 malam. Isi dari materi safety talk ini sudah terjadwal dan akan diisi oleh SAE atau divisi produksi. Selanjutnya adalah toolbox meeting atau TBM. Kegiatan TBM dilakukan setiap hari jam 7 pagi dan jam 7 malam. Kegiatan TBM sendiri akan dipimpin oleh divisi masing-masing dan akan membahas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan pada hari itu serta bahaya dan risiko dan pengendalian yang akan dilakukan. Selanjutnya terdapat safety patrol. Safety patrol dilaksanakan setiap hari untuk memantau dan memperhatikan para pekerja agar bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ada. Pada saat melakukan safety patrol menemukan pekerja yang melanggar SOP, maka pihak SAE dapat memberikan peringatan kepada pekerja tersebut, dan jika diulangi dalam 3 kali maka akan diberikan surat tilang. Selanjutnya ada safety induction. Kegiatan safety induction dilakukan kepada para pekerja, tamu, dan semua yang pertama kali masuk ke dalam perusahaan. Kegiatan ini berguna untuk memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai kebijakan perusahaan, bahaya yang ada, risiko yang ada, serta alat pelindung diri yang harus dipakai pada saat memasuki area perusahaan. Selanjutnya terdapat pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan berguna untuk meningkatkan kompetensi para pekerjanya. Pelatihan dilakukan kepada pekerja, baik itu pekerja pabrik ataupun SAE itu sendiri. Pelatihan pada SAE dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan materi seputar keselamatan dan kesehatan kerja, seperti JSA dan hierarki. Selanjutnya untuk pekerja, pelatihannya akan dilaksanakan seperti pemadaman kebakaran, simulasi tanggap darurat, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat pembahasan. Yang pertama ada pelatihan K3. Di sini bisa dilihat untuk perencanaan pelatihan yang terdapat di SAE Plan. Program pelatihan kerja berguna untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas produksi. PT Wika Ikon telah melakukan pelatihan kepada para pekerja terkait mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Di antara pelatihan tersebut yaitu pemadaman kebakaran dan simulasi tanggap darurat. Pelatihan tersebut dilakukan kepada para pekerja yang berada di area produksi. Pelatihan kerja berguna untuk memenuhi peraturan dan standar yang telah ada. Peraturan standar yang membahas mengenai pelatihan yang pertama adalah ISO 45001 subbab A.7.2 yang berisi dalam menentukan kompetensi untuk setiap peran, organisasi seharusnya mempertimbangkan pendidikan, pelatihan, kualifikasi, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan peran dan pelatihan yang diperlukan untuk memelihara kompetensi. Selanjutnya terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 11. Itu berisi setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh atau meningkatkan
dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Selanjutnya ada papan informasi K3. Papan informasi K3 perlu dibuat untuk agar para pekerja tersebut mengetahui dan memahami apa yang akan diinformasikan. PPTWK IKON telah melakukan kegiatan penyebarluasan informasi tersebut dalam bentuk papan K3L yang ditempatkan di depan kantor SAE dan di dalam gedung fabrikasi. Di dalam papan informasi tersebut telah terpasang beberapa informasi, diantaranya itu telepon penting, penjelasan kondisi keadaan darurat, jalur peta APAR, organisasi K3L, hasil rapat notulen P2K3, serta statistik kecelakaan kerja. Standar dan peraturan yang memuat mengenai penyebarluasan informasi, diantaranya itu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 13, yang dimana berisi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 harus dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan. Selanjutnya terdapat safety induction. Pekerja baru, mitra kerja, serta seluruh orang yang pertama kali masuk ke area perusahaan wajib dilakukan induction oleh SAE pada para pekerjanya. Sebelum melakukan safety induction ini akan diberikan formulir untuk kesepakatan kerja aman, dan setelah di-induction akan diberikan stiker yang menandakan bahwa pekerja tersebut telah dilakukan induction oleh SAE. Peraturan dan standar yang membahas mengenai safety induction diantaranya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja tentang kondisi bahaya serta semua alat pelindung diri yang harus ada di dalam tempat kerjanya. Lalu selanjutnya ada komunikasi verbal. Program komunikasi verbal diantaranya yang pertama adalah SMP atau Safety Morning Talk. Safety Morning Talk dilaksanakan terjadwal setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dilaksanakan pada saat jam 7 pagi sebelum kegiatan toolbox meeting. Sedangkan untuk Safety Night Talk dilaksanakan setiap jam 7 malam. Pekerja akan mengisi absensi dan absensi tersebut akan dievaluasi setiap bulannya agar melihat keaktifan para pekerja tersebut pada kegiatan Safety Morning Talk. Selanjutnya adalah Safety Meeting. Kegiatan Safety Meeting dilaksanakan setiap hari pada saat toolbox meeting internal SAE. Pembahasan Safety Meeting mengenai program yang akan direncanakan dan evaluasi program yang sudah berjalan. Selanjutnya yaitu toolbox meeting. Kegiatan TBM dilakukan setiap hari sebelum melakukan pekerjaannya. TBM dilakukan oleh setiap bagian divisi dan akan dipimpin oleh salah satu ketua dari divisi tersebut. Lalu ada SAE Patrol. SAE Patrol berguna untuk memastikan bahwa para pekerja bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ada. Jika terdapat temuan pada SAE Patrol, akan didokumentasikan mengenai lokasi temuannya, siapa yang menemukan, tanggung jawab area tersebut, usulan perbaikannya apa, serta status perbaikan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, peraturan dan standar yang membahas mengenai komunikasi. Yang pertama adalah PP Nomor 50 Tahun 2012 yang berisi SAE harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan. Selanjutnya itu ISO 45001 mengenai komunikasi. Organisasi harus melakukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen K3, termasuk apa yang akan dikomunikasikan, kapan dikomunikasikannya, dengan siapa, dan cara berkomunikasi tersebut. Selanjutnya terdapat rambu-rambu K3. Rambu-rambu K3 telah terpasang di PTWK IKON dengan sangat baik, yang berisi mengenai rambu-rambu mengenai APD, lokasi APAR, arah evakuasi, dan lain sebagainya. Peraturan standar mengenai rambu-rambu diantaranya yang pertama adalah PP Nomor 50 Tahun 2012 yang berisi mengenai
rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar yang relevan. Selanjutnya adalah UU nomor 1 tahun 1970, yaitu memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya. Selanjutnya adalah spanduk. Spanduk berfungsi untuk memberikan informasi dan gagasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja. Spanduk biasanya berisikan gambar dan tulisan yang menarik sehingga dibaca oleh para pekerja. PT Wika Ikon telah dipasang banyak spanduk di area pabrik dan di area kantor perusahaan tersebut. Terdapat juga jadwal mengenai pembersihan spanduk dan akan dilakukan oleh Divisi 5R. Peraturan dan standar mengenai spanduk yaitu UU nomor 1 tahun 1970 seperti peraturan standar rambu-rambu. Selanjutnya yaitu perbandingan PT Wika Ikon dengan perusahaan lain. Di sini mengambil perusahaan BGC Steel dari Australia. Dari training K3, PT Wika Ikon telah merencanakan pelatihan secara detail dan terperinci, yaitu first aid, pemadaman, simulasi keadaan darurat, S3, serta ISO 14001. Tetapi kekurangan dari PT Wika Ikon dibanding BGC Steel yaitu tidak adanya pelatihan menurut jenis pekerjaannya, sehingga pelatihan menurut jenis pekerjaannya tersebut sangat penting dikarenakan perusahaan wajib memastikan bahwa pekerja tersebut telah memahami dan mengetahui apa yang akan dipekerjakannya. Selanjutnya adalah safety induction. PT Wika Ikon telah merincikan dan merencanakan secara detail mengenai materi safety induction secara lengkap dan tepat. Sedangkan untuk BGC Steel hanya berisi mengenai 3 poin saja. Selanjutnya yaitu TBM. PT Wika Ikon lebih unggul dari kegiatan TBM karena dilakukan sebelum melakukan pekerjaan, yaitu setiap hari. Sedangkan untuk BGC Steel hanya dilakukan setiap bulan. Lalu selanjutnya safety meeting. Safety meeting telah direncanakan PT Wika Ikon secara lengkap dan detail, tetapi memiliki kekurangan yaitu tidak mengikut sertakan subkon pada saat safety meeting. Hal ini menjadi kekurangan dikarenakan terdapat kegiatan yang hanya dilakukan oleh subkon itu sendiri dan tidak dilakukan pada PT Wika Ikon, yang mengakibatkan pada saat safety meeting tidak tahu persis informasi bahaya mengenai resiko dan pengendalian yang tepat pada kegiatan yang dihandle oleh subkon itu sendiri. Selanjutnya, setelah melihat perbandingan tabel tadi, terbukti bahwa program promosi K3 pada PT Wika Ikon telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan telah berjalan sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari data kecelakaan kerja yang terjadi di PT Wika Ikon. Dalam 5 bulan terakhir, hanya terjadi 1 kecelakaan di bulan Januari, yaitu 1 kecelakaan. Lalu untuk Nirmis itu sendiri hanya terjadi di bulan April dan hanya Nirmis 1 kali. Hal ini menjadi parameter bahwa promosi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Wika Ikon telah berhasil dan budaya K3 telah tumbuh sehingga para pekerja sudah aware atau lebih memperhatikan terkait aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada saat melakukan pekerjaan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, prosedur yang digunakan dalam promosi K3 diantaranya yaitu prosedur SAE Plan, lalu yang kedua prosedur komunikasi, konsultasi, dan partisipasi K3L, selanjutnya prosedur safety induction, yang terakhir adalah prosedur penyebarluasan informasi K3L. Untuk program promosi K3 di PT Wika Ikon, diantaranya yang pertama adalah pelatihan, papan informasi K3L, safety induction, safety morning talk, safety meeting, toolbox meeting, rambu-rambu, spanduk, dan SAE patrol. Untuk kesimpulan terakhir yaitu implementasi program promosi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Wika Ikon Majalengka telah berjalan sesuai dengan SAE Plan dan secara berkala dievaluasi melalui SAE level. Untuk saran PT Wika Ikon, yang pertama adalah pada kegiatan K3 perlu diikut sertakan bagian subkon, terutama untuk kegiatan safety meeting, safety talk, dan safety patrol, sehingga informasi yang didapat dari kegiatan tersebut bisa dipahami oleh subkon tersebut dan dapat meningkatkan keaktifan para subkon terhadap program K3. Lalu yang kedua adalah perlu diadakannya kompetensi antar bagian atau divisi untuk menarik minat para pekerja.
dengan hadiah yang disesuaikan dan dapat dilaksanakan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Penilaian tersebut berdasarkan dari angka kecelakaan kerja, absensi kegiatan K3, serta keaktifan pekerja dalam program K3 yang telah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan pada penyampaian materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Saudara Ahmad. Selanjutnya adalah sesi Recording in progress. Baik, jadi begini Rizal, tadi sampai mana? Program yang didapat ada kisaran di program yang dicanangkan oleh Wika di Majalengka tersebut, ya. Bagaimana cara penyampaian atau membudayakan ketujuh program terhadap pekerja maupun lintas yang terkait secara baik dan boleh dijelaskan. Untuk program-program promosi sendiri, yang safety induction itu biasanya wajib dilakukan, Bu, sebelum pekerja tersebut melakukan pekerjaan, yaitu di kantor SHE. Maka jika belum dilakukan safety induction, maka pekerja tersebut tidak dikasih helm yang berstiker dan tidak akan bisa melakukan pekerjaannya. Selanjutnya untuk safety morning talk itu sudah terjadwal dan wajib dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yang dimana pada safety morning talk tersebut sudah terdapat absensi dan pekerja yang menghadiri safety morning talk dan TBM tersebut akan mengisi absensi tersebut dan akan dievaluasi setiap bulannya. Dan untuk latihannya sendiri dikarenakan PT Wika Ikon baru berjalan Januari 2021, baru dilaksanakan 2 kali, Bu. Jadi pelatihan yang pertama adalah pemadaman kebakaran, yang kedua adalah pelatihan untuk simulasi tanggap darurat. Untuk yang lainnya belum dilaksanakan. Jadi untuk partisipasi pekerja untuk promosi ke program K3-nya itu sendiri sudah terjadwal dan sudah menjadi standar yang diberlakukan di PT Wika Ikon sendiri. Baik. Untuk hal tersebut setidaknya sudah berjalan di sana dengan baik di sana. Artinya ada sesuatu hal yang memfokuskan Ibu lebih memfokuskan pekerja, ya. Jadi pemahaman daripada pekerjanya. Tim atau manajemen sudah memahami, ya, tapi yang namanya pekerja ini adalah selalu berotase, jadi selalu baru. Untuk safety induction sendiri, kalau memang satu orang bisa secara personal, ya, tapi kalau orangnya banyak, itu gimana sih? Bagaimana melakukan safety induction di Wika ini? Baik Ibu. Untuk misal satu orang memang di kantor SAI itu sendiri, ya Bu, ya, maksimal mungkin sampai memuat di kantor tuh 5 orang lah. Yang pernah saya lihat dan lakukan di sana itu, Bu. Untuk yang lebih dari 5 itu biasanya dibagi-bagi, Bu. Kadang 5-5. Untuk yang langsung 10-nya itu belum pernah ngelihat, Bu. Banyak gitu. Bagaimana cara menginformasikan atau cara melakukan safety induction-nya ini? Oh, itu di meja itu sendiri, ya Bu, ya. Nanti terdapat satu SAE yang akan memberikan safety induction itu sendiri, dan para pekerja tersebut di depan meja itu sendiri, ya Bu. Nanti dikasih oleh pihak SAE itu formulir mengenai kesepakatan kerja aman. Habis itu tuh nanti SAE-nya itu sendiri memberikan penjelasan mengenai apa itu bahaya yang ada di lapangannya, risikonya, serta APD yang wajib digunakan pada pekerjaan tersebut. Dan jika informasi tersebut sudah diberikan, akan ada sesi tanya jawab mengenai pekerja serta pihak SAE itu sendiri. Sama
Iya. Memahami di wilayah ini. Iya, Sedikit Ibu. menarik di laporan bahkan sangat menarik menurut di sini tercantum ada banyak bahasa di poin pembahasan jadi sudah dikelompokkan baik itu program yang maupun prosedur yang disampaikan ada bahasa kelompok baik kategori dan sangat baik. Pertanyaan ibu adalah pedoman indikator dinyatakan baik dan sangat baik dan berdasar apa? Oke, untuk tabel itu didapat dari prosedur SAE Plan yang sudah ada dari PT Wika Icon sendiri, Bu. Jadi di prosedur tersebut sudah di tabel ini masing-masing untuk kategori cukup, baik, dan sangat baik. Dan untuk pengkategorian program tersebut akan dilakukan setiap bulan melalui label bulanan. Dan untuk bentar Ibu, mau lihat tabelnya dulu. Seperti ini program rambu-rambu. Untuk di penilaian di sana untuk kategori baik itu ada poin-poin tertentu yang harus dipenuhi. Dan ketika poin baik ini sudah dipenuhi semua akan dinilai untuk kategori sangat baik. Dan untuk setiap bulannya akan selalu dievaluasi untuk agar program tersebut 100% bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan di SAE Plan. Maksud ibu begini. Di sini tertarik ada bahasa baik dan ini indikatornya ini atau penilaiannya ini berdasar apa sih? Oh, kalau itu sudah di sananya Ibu nggak tahu, udah ada di prosedur SAE Plan-nya. Pernah bertanya Untuk ditanya baik atau sangat baiknya sih belum ditanya itu. Tapi menurut saya untuk baik ini sendiri merupakan apa ya? Minimal program tersebut telah dilaksanakan ini harus poin-poin sebagai berikut. Untuk sangat baiknya itu lebih dari kategori baik itu sendiri. Setidaknya jadi sedikit ambigu karena indikator yang dinyatakan baik ini penilaian dan sangat baik ini indikator penilaiannya dan berdasar apa yang dimaksud dan artinya bisa dikatakan ada kategori baik artinya ada suatu penilaian dan kajian analisa dari si perusahaan tersebut. Kalau memang tidak ada bahasanya bukan baik dan sangat baik terpenuhi atau tidak memenuhi atau tidak memenuhi dan memenuhi kan ada standar dan memenuhi kan ada standar standarnya apa misalnya ada ISO 45000 ada menggunakan standar apa yang dimaksud dalam program atau prosedur atau jadi ibu sangat tertarik dengan bahasa baik dan karena baiknya sekali yang harus di artinya kupas ini kajian analisanya bisa menyebutkan kategori seperti ini pengolahannya menggunakan menduga-duga gitu ya sebenarnya apa ini indikator penilaian walaupun memang isi topikannya demikian yang dimaksud baiknya adalah apa nih tapi kan pedomannya apa nih mungkin nanti Rijal bisa dengan lapangan ya jadi agar walau ada bahasa lebih asik kembali dikaji dengan sistem analisis dengan sistem analisis dapat suatu evaluasi atau kesimpulan nantinya menggunakan data metode numerik atau
numerik, kita berbicara angka jadinya di sini, itu sangat menarik sebenarnya untuk hasil laporan tugas akhir. Baik, mungkin itu saja dari ibu, beberapa teknik penulisan laporan atau penulisan bentuk laporan tugas akhir ini bentuk laporan tugas akhir ini hanya beberapa baik ya, hanya pada sedikit perbaikan seperti di abstrak ya, di mana dicantumkan ini di abstrak ada bahasa program, jadi tujuannya program gambaran promosi program gambarannya promosi, artinya tujuan umumnya disamakan dengan bab satunya disamakan dengan bab satu ya, karena abstrak ini kan mewakili di bab satu tidak ada bahasa tujuan umum itu program, si tujuan khusus tapi si tujuan prosedur programnya implementasi. Jadi ketika kita membaca atau pembaca membaca tujuan umumnya program, tujuan umumnya program, jadi lagi program nampak rasa pleonasme ya berulang, perlu perbaiki ya. Kemudian ada bahasa di situ metodologi menggunakan cara dan sebagainya, observasi dan sebagainya, tapi tidak dimunculkan metodologinya apa kan, karena metodologi kan laporan dari membaca mungkin ini ranahnya adalah deskriptif ya, kajian analisanya mungkin kajian analisanya mungkin bisa kualitatif ya, kualitatif jadi tidak menggunakan data numerik berbentuk data, jadi kan mewakili, memang teknik pengumpulan datanya menggunakan tapi setidaknya garis besar metodologinya itu sedikit tidaknya di bab 3 ibu lihat sudah belum belum mewakili, tetapi pula di bab 3 ini belum muncul referensi, jadi baru isi laporan PA-nya saja. Artinya apa? Di bab 3 artinya tolong menyebutkan bahwasanya ini adalah deskriptif, ini adalah jelaskan deskriptif itu apa? Deskriptif itu apa? Cari referensinya ya, banyak buku-buku metodologi. Kemudian di kata pengantar ya, karena di situ tambahkan pula karena tidak disematkan di awal paragraf, artinya di awal sampai dengan judulnya saja, di PT-nya nggak ditulis, di PT-nya nggak ditulis, jadi sekiranya di awal paragraf di awal paragraf. Kemudian menyesuaikan background komunikasi dengan aplikasi seperti apa syarat ketentuannya, serta sedikit logonya sudah benar, akan tetapi bisa dicek di buku pedoman kembali ya, jangan terlalu besar. Jadi ukurannya 8 kali, bisa dicek kembali sudah 8 atau bisa dicek kembali sudah 8. Nampaknya jadi kayak halaman jadi isinya logo semua, bisa dicek kembali di buku pedoman. Mungkin itu saja dari ibu, untuk Rizal ya. Lalu ya, terima kasih semoga sudah dicatat. Sudah dicatat. Baik. Selanjutnya akan dilanjut Mas Juli selaku dosen dan pembimbing kami tersentuh dan tempatnya kami tersentuh. Bu Yana aja dulu Bu. Ya. Baik Bapak, baik. Ya. Baik. Selanjutnya Baik, terima kasih. Silakan Bu. Bapak maaf, saya mesti Saya lanjut ya Bu ya, Bu Pipit. baik,
Oke, baik. Mungkin itu yang dari Bu Pipit ya. Rizal, mungkin ada yang terlewat karena kemarin-kemarin Ibu banyak sekali masuk ke ini ya. Iya, Bu. Kemudian ini Rizal, Ibu masih ada pas yang terakhir di apa tuh masih di hasil yang pembahasan ya Bu Pipit. Itu Rizal ya. Itu kan ada pembandingnya dengan PT apa BGC Steel ya. BGC Steel. Cuman kemarin Ibu belum sempat lihat itu apa yang melatar belakangi ya Rizal membuat perbandingan antara BGC Steel dengan Wika itu aja. Untuk perbandingan itu karena awalnya itu pas konsultasi ke Bapak Mas Juli katanya dibutuhkan pembanding apakah pada perusahaan lain. Jadi saya pilih BGC Steel karena apa sama gitu loh, fabrikasi sama fabrikasi baja juga, Bu. Oke, itu dikarenakan mungkin lebih di itu aja ya apa diberikan keterangan kenapa dijadikan apa pembandingnya adalah satu perusahaan itu aja. Ya, Alasannya. Mungkin kalau dilihat dari apa kemarin sudah sebetulnya Bu Pipit Pak Mas Juli kemarin itu sudah ada prasidang sama saya mengenai ini apa yang mau disidangkan sama Erol dan ada beberapa yang sudah saya koreksi. Jadi hanya saja kemarin terlewati, mohon maaf, yang masalah BG itu kerak atau BG yang antara antara BGC Steel dengan Wika itu aja kenapanya belum saya temukan, belum saya lihat apa alasannya. Mungkin itu dari saya. Selamat ya. Jal, Ibu tertarik sama PPT-mu, jujur aja. Dari kemarin kan Ibu bilang bahwa PPT-mu sangat-sangat menarik. Kenapa? Sangat jelas, kemudian juga terstruktur gitu, ya. Baik, ya mungkin itu aja dari Bu Pipit dari saya. Selamat sekali lagi, semoga sukses. Terima kasih. Berikutnya dilanjutkan kepada Pak Mas Juli untuk waktu dan tempatnya kami Oke, baik Bu Pipit dan Bu Yana, terima kasih. Jadi nanti diperbaikin aja siapa sih namanya? Rizal, Bapak. Rizal. Itu komunikasi kalau memang yang sudah tertuang di programnya Wika. Nah itu komunikasi itu kan ada komunikasi internal sama eksternal. Nah itu nanti dibahas bahwa ternyata sesuai ISO 45005 sama PP 50 itu kan komunikasi internal eksternal, tapi di Wika baru tertuang komunikasi verbal, padahal ada tanda-tanda, ada papan informasi. Nah itu namanya komunikasi non verbal. Jadi ini aja dibahas pembahasannya bahwa PT Wika menyebutkan komunikasi verbal padahal di ISO 45001 dan PP 50 itu internal dan eksternal atau verbal dan non verbal. Itu aja. Jadi kenapa kok hanya terpampang verbal padahal ada non verbalnya gitu. Itu dibahas kenapa gitu ya. Nah nanti masuk ke saran, jadi informasikan ke mereka. Ini mungkin koreksi dari mahasiswa gitu supaya diperbaiki program. Kemudian yang program juga ada OSAS 18001. Nah itu padahal isinya ISO 45001. Nanti diklarifikasi aja atau disaran bahwa PT Wika sudah
menerapkan ISO 45001, tapi programnya lupa mungkin diganti, masih OSAS 18001. Itu terus yang diyakinkan, yang pertanyaan Bu Pipi tadi, kapan menyatakan baik, kapan menyatakan sangat baik, itu apa namanya, bukti lapangannya itu ya. Jadi diperkuat ininya, alasannya Baik, Pak. gitu ya. Iya, Pak. Oke, itu aja dari saya. Selamat, sukses ya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Mas Budi. Terima Terima kasih Pak Mas Budi. Pada hari terselenggara sidang tugas, apakah ada tambahan dari Ibu Yana Sari? Baik. Rasa cukup. Selamat, tolong lebih cepat untuk revisinya aja biar bisa diselesaikan di sebelum akhir September. Iya, Mungkin itu ya Bu Pipit ya. Sekali lagi selamat, dan kita semua bisa mendoakan tetap semangat untuk selanjutnya ke depan. Baik, Terima kasih. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada siang terselenggara sidang tugas akhir Prodi Fire and Safety angkatan 17. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ari serta dan Ibu Yana Sari, serta ucapan selamat kepada Rizal dan segera untuk memperbaiki perbaikan sesuai dengan kesepakatan ini, jangan sampai berlarut. Mungkin itu saja, serta mohon maaf dan maklumnya. Kami atur lagi terima kasih, dan sekali lagi mengucapkan ada kekurangan dan ketidaknyamanan dalam proses sidang tugas. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima Oke, kasih, mohon Bu. pamit ya. Terima kasih, Pak. Iya, Ya Pak. Pak, sama Pak.